Halo guys, saya Arik Rekan Pratama. Kali ini saya akan menceritakan kembali isi komik dari Janji Pemuda. Oke, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di scene awal, terlihat beberapa sekumpulan anak sedang bermain kelereng. Saat mereka bermain, ada anak yang merasa dicurangi dan mengatainya, "Wah, Jawa, curang loh." Dan disinilah konflik pun muncul. Mereka bertengkar, saling menyalahkan. Di scene yang berbeda, terlihat ada sebuah keluarga. Di situ ada si Ririn, kakeknya, dan ayahnya yang bernama Ridwan. Melihat kejadian itu, Ridwan pun turun dan menasihati mereka. Ridwan menasihati, kalau bertengkar jangan bawa-bawa suku apapun itu ya. Dan pertengkaran pun selesai. Ridwan pun melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, jalanan tampak macet dan si kakek pun menyuruh untuk putar balik. Dan ternyata ada tawuran antar SMA. Si Ridwan tidak sengaja melihat anak yang terlempar batu. Sepertinya dia terkena imbas tawuran itu dan mengenai kepalanya. Ridwan pun bergegas mencari klinik dan membawa anak itu untuk segera diobati. Saat sampai di klinik, Ridwan dan anak itu masuk ke dalam klinik. Dan di mobil pun ada si kakek dan si Ririn. Saat di dalam mobil, Ririn pun bertanya-tanya, mengapa makin banyak tawuran? Si kakek pun menjelaskannya. Namun, si Ririn pun tidak mengerti. Akhirnya, si kakek pun menceritakan secara gambreng guys, secara rinci banget dari zaman kolonial dia ceritakan. Si kakek menceritakan tentang zaman masa Belanda ada namanya politik etis. Di saat itu, pemuda-pemuda diberi pendidikan oleh Belanda. Dan para pemuda itu memanfaatkannya untuk Indonesia merdeka. Dan akhirnya muncullah beberapa organisasi seperti Budi Utomo dan pemimpin syarikat-syarikat Islam lainnya. Dan muncul partai politik dan akhirnya ada namanya Kongres Sumpah Pemuda dengan tujuan menyatukan semua masyarakat Indonesia untuk merebut kembali kemerdekaan. Dan keputusan rapat tersebut menghasilkan Ikrar Sumpah Pemuda. Oleh karena itu, rasa persatuan kita jangan sampai dipecah belah oleh siapapun. Seperti yang kita ketahui, bahwa bangsa Indonesia dulu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan berjuang keras secara gigih. Melihat percakapan tersebut, si Ririn jadi tahu bahwa keanekaragaman suku itulah yang membuat kita bersatu, menjadikan bangsa kita lebih kuat dan lebih hebat. Setelah bercerita lama berbincang-bincang, Ridwan dan anak itu pun selesai diobati. Dan mereka pun pulang dan mengantarkan anak itu ke rumahnya. Dan cerita pun tamat. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini. Walaupun agak belibet ya, soalnya nggak biasa ngomong begini ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.